Apa kabar pemirsa dan inspirasi? Kembali bersama saya Maria Makulata. Pemirsa, waktu terus berjalan, hingga waktu yang dimiliki semakin terbatas. Karenanya relawan Seci berupaya untuk selalu berdampingan dengan Master Cheng Yen, bersama-sama mengajak masyarakat untuk menghormati bumi dan mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Tidak hanya memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sesama yang tinggal di sekitar, namun juga memandang luas ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, selain memahami satu sama lain, hal yang terpenting adalah mengetahui hal-hal yang terjadi di seluruh dunia, hingga dengan cepat dapat memberikan perhatian kepada sesama yang membutuhkan. Seperti yang diungkapkan Master Cheng Yen berikut ini. 时间呢，我们要好好的把握着。我常常都这么说啊，来不及。现在我已经呢，连来不及呢，都还是无法追，真的实在是太紧急了啦！希望我们各位菩萨们呐，要提高警觉。做这人，大家人真用心伫咧做，咱知己知彼吼，还要知影天下搁较侪代志。希望讲吼，殊途啦，平衡啦。咱我知偌济，嘛希望恁爱知偌济吼。这是这当阵袂用的等，时间袂当等。那空间呢？咱要爱了解空间呢，咱嘛袂用的缩小，咱爱赶紧的开阔了解呢天下事啦，佛法不离世间法啦，咱必定呢爱知影世间的代志。 Menyadari waktu berjalan dengan cepat, membuat relawan Seci terpacu dengan sepenuh hati, menyebarkan kebaikan serta berkontribusi baik bagi sesama maupun bagi bumi. Hingga kini 50 tahun sudah perjalanan Seci Internasional mengarungi dunia. Kisah perjalanan Seci diabadikan melalui pameran, mulai dari awal berdiri hingga kini tersebar di seluruh dunia. Kasih sayang Seci Indonesia pun tersebar di berbagai wilayah. Inilah yang dirasakan para penerima bantuan Seci yang berasal dari luar kota Jakarta ketika berada di Jakarta. Liputannya berikut ini. 50 tahun sudah Yayasan Buddha Seci lahir dan dewasa bersama masyarakat dunia. Diawali dari sebuah niat kecil yang ingin menerangi hati manusia, kini Seci hadir di 52 negara. Pada usianya yang menginjak setengah abad ini, Yayasan Buddha Seci Indonesia mengadakan pameran tentang jejak kasih relawan Seci dari berbagai benua. Dengan mengusung tema Jalan Cinta Kasih Universal membentang luas ke seluruh dunia, jalinan kasih sayang terus bertahan untuk selamanya. Kita dapat melihat perjalanan berdirinya Seci dan juga kerja nyata dari relawan Seci di berbagai negara. Kita kan mau ceritain perjalanan Master Cheng Yen, jadi kita konsepnya yang pertama yaitu ada cerita perjalanan Master Cheng Yen dari kecil, lalu sampai menjadi biksuni dan sampai Seci berdiri. Nah setelah itu masuk cerita-cerita Seci di mancanegara. Mereka melintasi batas suku, agama, dan ras hanya untuk berbagi kasih. Peresmian acara ini pun dihadiri oleh para pimpinan Yayasan Buddha Seci Indonesia dan relawan Seci. Pameran ini juga dibuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan lebih luas masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Seci. Tak hanya melalui pameran, relawan memperkenalkan semangat Seci di masyarakat, namun juga melalui kegiatan tur Aula Cingse, seperti yang dilakukan para penerima bantuan Seci didampingi oleh relawan wilayah barat. Kita tujuannya bawa ke sini kan supaya mereka itu ngerti kalau mereka itu menerima bantuan itu sebenarnya dari mana, asal mula Seci itu dari mana, siapa itu Master Cheng Yen. Dalam tur kali itu ada juga penerima bantuan yang berasal dari luar daerah. Mereka datang di Jakarta dan tinggal di perumahan Cinta Kasih Seci Cengkareng untuk melakukan pengobatan selanjutnya. Salah satunya adalah Yanti yang berasal dari Biak, Papua. Orang yayasan datang, lihat saya di rumah,
Itu 1 minggu kalau tidak salah, 1 minggu. Akhirnya mereka bawa ke orang yayasan, bawa ke rumah sakit, terus periksa ke dokter, surat-suratnya dilengkapi. Gak lama urusannya sampai kita berangkat, saya tumor di tulang belakang. Dengan mengetahui lebih dalam tentang Seci diharapkan akan memberikan semangat banyak orang untuk ikut bersumbangsi bagi sesama yang membutuhkan. Tim Liputan Dai TV Jakarta. Memanfaatkan waktu dengan baik dilakukan relawan Seci. Berbagai kegiatan sosial terus dilakukan, mulai dari bakti sosial kesehatan hingga melakukan kegiatan kunjungan kasih. Di antaranya mengunjungi orang lanjut usia yang tinggal di Panti Werda. Perhatian dan perbuatan baik yang diberikan relawan Seci kepada lansia membawa keceriaan. Terlebih mayoritas lansia yang tinggal di panti tidak memiliki keluarga. Liputannya berikut ini. Ya seperti kata Master, kalau misalnya kita tuh ada 2 hal yang nggak boleh kita tunda, berbuat kebajikan sama berbakti sama orang tua. Ini salah satunya ya, untuk berbakti sama orang tua, nggak cuma berbakti sama orang tua sendiri, tapi juga berbakti sama orang tua yang ada di sekitar kita, seperti Oma Opa di sini. Inilah ungkapan yang mendasari kegiatan kunjungan kasih Panti Jompo yang dilakukan oleh relawan Seci dari wilayah barat yang berlokasi di Panti Jompo Sasana Tresna Budi Mulia, Jelambar, Jakarta Barat. Dihadiri sebanyak 30 relawan ini diawali dengan menggunting kuku dan memotong rambut Oma dan Opa. Raut wajah bahagia terpancar dari wajah Oma dan Opa yang merasa senang karena mendapatkan kunjungan dari para relawan yang sudah dianggap sebagai anak sendiri. Berbagai rangkaian acara pun dilakukan pada kunjungan kasih kali ini, seperti membasuh kaki para Oma dan Opa, di mana hal ini bertujuan agar para relawan dapat terus berbakti kepada orang tua dan membalas budi orang tua yang selama ini telah membesarkannya. Walaupun bukan terhadap orang tua sendiri, namun para relawan terlihat tulus membasuh kaki dengan penuh cinta kasih. Sutiem, Oma berusia 80 tahun yang telah lama ditinggalkan suaminya dan tidak dikaruniai anak, sudah sejak 9 tahun lalu menghuni panti ini. Sebelumnya Sutiem telah lama hidup sendiri, namun setelah kepindahannya ke Panti Jompo, ia merasa sangat senang karena memiliki banyak teman seusianya dan merasa terhibur saat mendapatkan kunjungan dari masyarakat yang seringkali berdatangan. Di sini senang, banyak teman, banyak nenek-nenek. Alhamdulillah, bapak-bapak, alhamdulillah, saya alhamdulillah di sini senang. Tak hanya Oma Sutiem yang merasakan hidup sendirian. Ternyata di lokasi yang sama ada seorang opa berusia 72 tahun yang memiliki nasib yang sama. Ialah Opa Golden, di mana ia tidak menikah dan selama masa hidupnya ia tinggal sendiri. Namun sejak tinggal di Panti Jompo Sasana Tresna Budi Mulia, Opa Golden merasa terhibur dan senang. Terlihat ia sangat bersemangat saat tampil di depan umum, berbagai lagu ia nyanyikan, dan membuat seluruh penghuni panti terhibur dan ikut bernyanyi bersama. Kalau ada tamu-tamu juga banyak yang datang kemari, dan lagi banyak yang dari wihara, termasuk yang sekarang ini Bunda Suci. Ya senang juga sob, mereka itu cara menghibur, dan lagi juga ada panggung gembira. Jadi kita bisa saling senang menyenangkan hati itu. Sungguh indah saat berbagi bersama orang-orang terkasih. Dengan terus menebarkan benih-benih cinta kasih, insan Seci berharap dunia dapat penuh dengan kedamaian dan cinta kasih antar sesama. Indri Larasati, Rocky Okta, Dai TV Jakarta. Bekerja sama bersatu hati bersumbangsi kepada masyarakat setiap hari, mulai dari memberikan perhatian ke rumah warga, membimbing anak-anak di sekolah, hingga mencurahkan kasih sayang kepada masyarakat yang tengah menderita. Dengan membentangkan jalinan kasih ke seluruh dunia, maka relawan Seci akan meneruskan jalinan kasih sayang selamanya, hingga lingkaran cinta kasih tidak terputus. Seperti yang diungkapkan Master Cengyen berikut ini. 真的很感恩，用爱付出啦。我们这么多的功能组啊，都是天天为社会而付出。有的从居家关怀，有的从学校关怀，有的呢是从社会面在关怀。关怀是可多的呢，一直感觉到说，
好在有这个大团体，好在有这么多人愿意呢对此核心，能大家认养工作而付出。那所以我们呢，这个大爱广庇还遗长情呢古往来经，这都是呢爱铺在路上行。那么这种情呢是安尼寸寸总是呢古往今来咱爱不断爱一直呢，把这个情安尼一直接过来，这叫做Menghargai waktu yang semakin berkurang dengan menyadari untuk selalu bersumbangsi kepada sesama dan menghormati bumi, maka kehidupan akan lebih bermakna. Sekian Da Inspirasi hari ini. Sampai jumpa.